Tatar Sunda banyak terdapat situs-situs peninggalan kebudayaan masa lampau. Situs-situs itu menandakan bahwa masyarakat Sunda sangat kental dengan peradaban sejak dahulu kala, yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban sekarang. Salah satu peninggalan kebudayaan masa lampau itu adalah situs Gunung Bitung yang terletak di ujung selatan Kabupaten Majalengka. Di sana juga pernah berdiri pusat pengajaran keagamaan pada tahun 1300-an dengan nama Padepokan Gunung Bitung yang didirikan oleh Rakean Sudayasa. Bagaimanakah kisah perjalanan Rakean Sudayasa dan peninggalan kebudayaan apa saja yang berada di sana? Simak terus penelusuran selanjutnya. Kami ingatkan Anda kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran sejarah peradaban. Dinobatkan menjadi penguasa Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali, menggantikan kakak iparnya yang bernama Prabu Lingga Dewata pada tahun 1333 Masehi. Ia menikahi Nyai Rara Dewi Umalestari, putri Prabu Citraganda, yang juga ayah dari Prabu Lingga Dewata. Dari pernikahannya itulah ia dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Mereka adalah Raden Raga Mulia Luhur Prabawa yang kelak meneruskan tahta penguasa kerajaan Sunda Galuh, Dewi Kiranasari yang dinikahi oleh Prabu Arya Kulon, penguasa bawahan kerajaan Sunda di Daya Pakuan Bogor, Raden Surya Dewata yang kelak keturunannya menjadi penguasa kerajaan Talaga yang terletak di kaki gunung Ciremai. Raden Surya Dewata sangat dikenal sebagai seorang putra raja yang ahli dalam strategi perang, juga mahir dalam memainkan panah, tombak, dan berbagai pekakas perang lainnya, hingga ia diangkat menjadi pemimpin prajurit Puragabaya di kerajaan Sunda Galuh. Ia menikahi Nyai Ajar Sukarsi, salah seorang putri petinggi kerajaan Sunda Galuh. Di sela-sela kesibukannya menjadi lurah tamtama kerajaan, Raden Surya Dewata mempunyai kegemaran berburu di hutan belantara. Namun sangat disayangkan, kegemaran berburunya itu menjadikan malapetaka yang berakhir kedukaan sangat mendalam bagi keluarga keraton Sunda Galuh. Sang Surya Dewata mengalami kecelakaan yang berujung kematian pada saat ia berburu di hutan Wanaraja, sebuah hutan yang sering dipakai berburu oleh keluarga kerajaan Sunda Galuh. Wilayahnya berada di sebelah selatan keraton Sunda Galuh dan sekarang tempat itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Garut. Karena peristiwa itu, Raden Surya Dewata mendapat julukan Sang Mokteng Wanaraja yang berarti orang terpandang yang wafat di hutan Wanaraja. Nyai Dewi Ajar Sukarsi pun wafat selang beberapa bulan setelah kematian Raden Surya Dewata. Mereka meninggalkan seorang putra yang bernama Rakean Sudayasa yang menjadi yatim piatu di saat usianya masih belia. Rakean Sudayasa hidup dan dibesarkan oleh Prabu Ajiguna Linggawisesa di lingkungan keraton Surawisesa. Surawisesa adalah sebutan untuk bangunan istana pusat tata kelola pemerintahan Sunda Galuh. Kendati hidup di lingkungan keraton mewah yang penuh dengan kasih sayang dari Prabu Ajiguna Linggawisesa dan Dewi Umalestari, tidak serta-merta menjadikan Rakean Sudayasa menjadi seorang yang malas. Bahkan sebaliknya, sedari kecil Rakean Sudayasa kerap pergi keluar lingkungan keraton untuk berguru pada para resi. Ia mempelajari berbagai ilmu bela diri, kanuragan, dan ilmu-ilmu keagamaan. Seringkali ia pergi mengasingkan diri ke gunung dan hutan untuk bersemedi, mengolah tata salira dan kewaskitaannya seorang diri. Hingga di usia remaja, ia menjadi sosok kesatria gagah, tampan, tangguh, ramah, rendah hati, dan religius. Nampaknya, kehidupan yang serba berkecukupan di lingkungan keraton Surawisesa itu tidak sedikit pun menjadikan daya tarik bagi Rakean Sudayasa untuk tetap tinggal di dalamnya. Hingga suatu hari,
Rakean Sudayasa menghadap Prabu Aji Gunalingga Wisesa dan Dewi Umalestari. Ia mengemukakan niatnya untuk mengamalkan ilmunya ke halayak ramai, mengembara keluar lingkungan keraton. Dengan berat hati, Prabu Aji Gunalingga Wisesa pun mengizinkan Rakean Sudayasa untuk pergi mengembara mengamalkan ilmunya. Dan atas petunjuk Prabu Aji Gunalingga Wisesa, Rakean Sudayasa pergi ke sebuah gunung yang banyak ditumbuhi pohon bambu yang terletak di sebelah utara kerajaan Sunda Galuh. Ia pun menemukan sebuah tempat yang sangat cocok untuk memulai kehidupan baru sebagai seorang resi muda. Tempat tersebut dikenal dengan sebutan Gunung Bitung. Situs Gunung Bitung terletak pada koordinat 07 derajat 03 menit 51,18 detik lintang selatan dan 108 derajat 19 menit 53,30 detik bujur timur dengan ketinggian 936 meter di atas permukaan laut. Berada di Kampung Gunung Bitung, Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Profesor Dr. Hajah Nina Lubis pada bukunya yang berjudul Sejarah Kerajaan Talaga, terbitan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Cabang Jawa Barat, mengatakan bahwa Gunung Bitung merupakan situs peninggalan budaya megalitikum yang berbentuk punden berundak, yaitu sebuah tempat suci atau tempat ritual keagamaan yang bangunan tanahnya dibentuk berundak-undak seperti teras sering. Keberadaan situs Gunung Bitung sangat penting dan erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Talaga di Jawa Barat. Asal-usul nama Gunung Bitung berasal dari kata gunung dan bitung, yaitu tempat di dataran tinggi yang banyak sekali ditumbuhi pohon bambu bitung. Bambu bitung adalah salah satu jenis pohon bambu yang besar atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Dendrocalamus aspen. Situs Gunung Bitung pernah dipergunakan sebagai tempat pengajaran atau padepokan agama pada abad ke-13 yang sejaman dengan ketika Rahyang Niskala Wastukancana dinobatkan menjadi Raja Sunda Galuh pada tahun 1371 hingga 1475 Masehi oleh seorang resi guru bernama Rakean Sudayasa. Ia mengajarkan sebuah kepercayaan agama yang bernama Budayana Sarwastiwada. Sarwastiwada adalah sebuah ajaran yang mengedepankan kecintaan pada Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Dikatakan juga oleh Kang Budi Dalton, salah satu dosen di Universitas Pasundan yang merangkap sebagai budayawan Sunda, bahwa budayana adalah sebuah ajaran yang direpresentasikan pada perilaku budi pekerti yang lazim diajarkan pada masyarakat Sunda sejak dahulu kala. Kang Budi juga mengatakan bahwa budayana meliputi ajaran tata krama dan sopan santun dalam perilaku kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Budayana Sarwastiwada adalah sebuah pengajaran budi pekerti yang mengedepankan konsep kesantunan dan kecintaan pada Sang Pencipta, pada sesama, dan pada alam semesta. Berdasarkan naskah Kitab Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara, Parwa 3 Sargah 2, karya Pangeran Wangsakerta Cirebon, tahun 1677 Masehi, disebutkan I sedeng mangene putraning Raden Surya Dewata Hana Pirang Siki, salah tunggal pantaranya Rakean Sudayasa atau Batara Gunung Bitung ngaran Irawane. Raden Sudayasa naher dumadif dang upasak kagong budayana Sarwastiwada I Gunung Bitung. Hana pua putra Sang Batara Gunung Bitung Raden Dharma Suci ngaran Irakwe, pariwara muang sisya nira. Matangyan siram madeg Raja Guru Budayana Sarwastiwada Imandala Talaga Sapinasuk Galuh Pandeca. Rihawusnya Prabu Dharma Suci pejah kinantiaken dening swaputra niram madeg Raja Talaga yatiku Prabu Talaga Manggung ngaran Ira. Kutipan naskah Wangsakerta itu kurang lebih mengisahkan bahwa salah satu putra dari Raden Surya Dewata adalah Rakean Sudayasa yang bergelar Batara Gunung Bitung.